bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menguji seorang hambanya di luar batas dari kemampuannya. Kapasitas seorang manusia itu tidak lebih dari apa yang telah Allah berikan. Dengan kemampuan itu Allah memberikan takaran ujian yang seimbang kepada seorang manusia. Pelangi itu muncul setelah hujan badai, awan hitam, petir yang begitu membuat kita takut, lalu muncullah pelangi. Jangan takut akan ujian yang menerima kita, karena keindahan itu akan datang pada waktunya kepada manusia yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Setiap hidup pasti ada ujian, di mana kita diuji untuk bisa sabar, ikhlas, tawakal, bahkan bersyukur atas kondisi dan apa yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel motivasi Bintang Kehidupan Uki Al-Hadid. Ujian bahwa manusia akan mengalami fase-fase ujian dalam hidupnya, tak terlepas dari ujian-ujian yang terus datang menghampiri setiap manusia. Seperti apakah kita bisa menyikapinya? Yang paling penting, bagaimana kita bisa bersyukur dan terus ikhlas atas ujian-ujian yang telah Allah tetapkan pada seorang hambanya. Kapan pelangi itu muncul? Pelangi itu muncul setelah hujan badai, awan hitam, bahkan petir yang menggelegar, lalu muncullah pelangi. Mengartikan bahwa keindahan akan datang pada waktunya, tetapi bagi manusia yang berikhtiar, yang bergerak untuk menjemput rezeki, bahwa ujian-ujian yang datang, bagaimana kita bisa menyikapi dengan hati yang lapang. Oke, kembali kepada ujian. Ujian manusia tak terlepas dari 3 perkara di dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Betul sekali ya, kalau kita mengatakan bahwa harta tidak dibawa mati. Ingat, harta justru dibawa mati. Kenapa? Karena akan dipertanyakan apa yang telah kita beli dan apa kegunaan apa yang kita lakukan. Dari harta itu terus menjadi pertanyaan besar nanti di hari selanjutnya. Apakah bermanfaat atau tidak? Dengan harta kita bisa tahu apakah kita menjalankan harta itu sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan dengan harta kita, menjadikan saluran berkat buat orang itu. Ya, ada uniknya dalam ujian harta ini. Padahal kalau kita tahu, ada filosofi mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Ya, itu luar biasa. Itu akan meningkatkan harta. Nah, harta ini menjadikan salah satu ujian yang begitu besar, berat bagi seorang makhluk, itu manusia, karena di harta ini banyak sekali mengalami kelalaian, ya. Banyak sekali
kita tidak tahu bahwa esensinya dibawa mati. Ya, apa yang telah kita gunakan seperti itu. Apakah mengandung mudarat ataukah mengandung manfaat? Karena di harta ini menjadikan salah satu amal jariah. 3 perkara yang tidak pernah putus, termasuk salah satu adalah harta. Ingat, kita pergunakan untuk amal jariah. Salah satu dari 3 perkara yang tidak pernah putus. Dan yang kedua adalah tahta atau jabatan. Ya, dengan jabatan manusia nggak luput dari kesombongan yang ada. Ya, manusia melihat yang di atasnya. Ketika dia naik ke gunung, dia melihat yang di bawah kecil, dia merasa tinggi kan, merasa besar. Tetapi tidak, yang di bawah pun melihat kita yang di atas juga kecil, artinya sama gitu. Ingat, di atas langit masih ada langit lagi. Buat apa kalau kita membanggakan diri kita dengan jabatan kita yang tidak dibawa? Justru dipertanyakan bagaimana kita telah mengemban jabatan kita. Dan yang ketiga adalah wanita. Ya, seorang wanita itu menjadikan ujian terbesar seorang laki-laki. Kenapa tidak pria? Ya, karena secara dari populasi antara laki-laki dan wanita itu 1:7. Lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Ya, dan ketika ujian itu datang pada diri kita, apakah kita selamat dengan godaan, ujian, ya? Karena wanita tersebut juga jangankan melihat dari bentuk groomingnya, ya, suaranya itu udah aurat. Kita kira-kira bisa nggak menyikapi itu? Ya, menjadikan ujian itu, kalau lolos dalam 3 itu, maka kita akan menjadi manusia yang bermental prinsip. Karena prinsip itu bisa mengalahkan segalanya. Dengan prinsip itu kita mempunyai metode bagaimana kita bisa menepis ujian-ujian yang ada. Karena orang yang bisa menyikapi ujian, artinya dia selalu berpikir atau berhuzon kepada Allah bahwa ini adalah perkara yang harus kita jalankan. Bagaimanakah kita bisa menjalankan ini dengan senyuman, ya? Tetapi tetap sekali lagi perkara-perkara ini tidak akan melebihi batas kemampuannya. Ya, ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menguji seorang hambanya di luar batas dari kemampuannya. Kapasitas seorang manusia itu tidak lebih dari apa yang telah Allah berikan. Dengan kemampuan itu Allah memberikan takaran ujian yang seimbang kepada seorang manusia. Kita harus berpikir realita lebih dalam. Kehidupan ini nggak lepas dari perkara-perkara tersebut, ya. Bahwa ujian itu akan datang pada diri kita. Dan ingat, ujian itu berakhir ada 2 masalah. Yang pertama, ketika stres, ujian itu hilang. Yang kedua, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ujian pun itu akan hilang. Artinya, selama hidup pasti kita mengalami ujian yang begitu luar biasa. Semoga konten ini bermanfaat. Yang pastinya ujian-ujian yang kita dapatkan saat ini bisa menjadikan salah satu introspeksi diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, bahwa hari ini kita tahu kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Kemarin kita jangan pernah berpikir flashback, karena kemarin adalah sejarah yang harus ditinggalkan, menjadi kenangan dalam hidup kita dan introspeksi dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan besok adalah misteri, kita tidak tahu usia kita apakah masih ada. Ya, lakukan terbaik, dan hari ini adalah hadiah. Hari ini sudah, ya, lakukan yang terbaik di hari ini untuk mendapatkan berkah dan taubat setiap detik, setiap waktu untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.